Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah mata pelajaran IPA tahun 2022. Kali ini saya akan membahas langsung pada soalnya. Ini soalnya sudah saya siapkan. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita mulai dari soal materi 1, reproduksi manusia. Perhatikan gambar berikut. Tempat fertilisasi dan perkembangan janin berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini adalah gambar organ reproduksi manusia, organ reproduksi wanita. Keterangannya yang nomor 1 itu adalah oviduct, nomor 2 itu endometrium atau dinding rahim, nomor 3 ini adalah ovarium, dan nomor 4 ini adalah vagina. Pertanyaannya adalah tempat fertilisasi. Tempat fertilisasi, jadi fertilisasi itu terjadinya di nomor 1. Ini tempat fertilisasi nomor 1. Kemudian perkembangan janin itu di nomor 2. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Yang A. Jadi kalau yang nomor 3 itu tempat pembentukan ovum atau tempat oogenesis. Oke. Soal nomor 2. Penyakit yang menyerang organ reproduksi pria ditandai dengan keluarnya nanah dari penis beserta nama organisme yang menyebabkan penyakit adalah, cluenya adalah di keluarnya nanah. Untuk penyakit organ reproduksi yang ditandai dengan keluarnya nanah pada organ reproduksi pria itu disebut dengan gonore. Jadi C. Penyebabnya adalah Neisseria gonorrhea. Soal nomor 3. Berdasarkan gambar di bawah ini, fase praovulasi yang ditandai dengan menebalnya kembali dinding endometrium dan disekresinya hormon FSH secara tinggi ditunjukkan oleh nomor 1 ini fasenya menstruasi, nomor 2 itu adalah praovulasi karena nomor 3-nya ini ovulasi. Jadi yang ini praovulasi. Penjelasannya adalah di situ terjadi pertumbuhan follicle of ovum atau follicle ovarium untuk persiapan ovulasi. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2. Lanjut soal nomor 4. Pada proses oogenesis seperti gambar di bawah ini, terbentuknya ovum yang siap dibuai ditunjukkan oleh, ini gambarnya. Yang A ini adalah oogonium, kemudian yang B oosit primer, yang C oosit sekunder, yang di sini ootit, kemudian di sini ovum. Yang D adalah ovum yang siap dibuai. Jadi jawabannya adalah D. Di sini terjadinya mitosis, pembelahannya. Kalau yang di sini itu meiosis. Lanjut soal nomor 5. Proses reproduksi hewan seperti gambar di bawah ini dinamakan, ini adalah amoeba. Amoeba, di mana pada amoeba itu perkembangbiakan atau reproduksinya itu disebut dengan membelah diri. Dari satu sel menjadi 2 sel itu adalah membelah diri. Kalau fragmentasi itu contohnya pada planaria. Kemudian kalau konjugasi itu contohnya pada paramecium. Membentuk tunas itu bisa pada hidra. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang merupakan reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan berarti itu dibantu oleh manusia. Ditunjukkan oleh nomor, ini alami, ini juga alami. Berarti yang buatan adalah yang A. Ini namanya adalah merunduk. Nomor 7. Proses penyerbukan seperti gambar di bawah ini dinamakan, dari satu bunga yang sama, benang sari menyerbuki putik. Berarti ini adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga itu dari satu tanaman yang sama tetapi berbeda bunga. Silang itu satu spesies yang sama tetapi berbeda tanaman. Kalau bastar itu berbeda spesies.
Lanjut soal nomor 8. Pada persilangan intermediate, bunga merah dengan bunga putih menghasilkan keturunan 100% merah muda pada F1. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan fenotip di F2 adalah, kita buat persilangannya. Karena persilangan intermediate, maka P1-nya M besar, P keduanya M kecil, keturunan pertama M besar, M kecil, ini warnanya pink atau merah muda. Kemudian P2-nya adalah F1 dengan sesamanya, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, kemudian tinggal dibikin tabel seperti ini. Dihasilkan F2-nya adalah M besar merah, jumlahnya 1, M besar M kecil pink, jumlahnya 2, dan M kecil putih, jumlahnya 1. Kita cek jawaban. Jawaban yang tepat adalah yang B. Merah, pink, putih dengan perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 1. Oke, lanjut soal nomor 9. Disilangkan mangga berbuah manis berbatang tinggi M besar, T besar, T kecil dengan mangga berbuah asam berbatang tinggi M kecil, T besar, T besar. Hasil keturunannya yang berfenotip mangga berbuah manis dan berbatang tinggi sebesar, kita bikin persilangannya. Persilangannya seperti ini. Ini ada dua gamet, yang induk kedua ada satu gamet, kemudian kita silangkan. Nah, dari hasil F2-nya ini, dari hasil F1-nya ini didapatkan semuanya adalah mangga manis berbatang tinggi. Berarti 100%. Jawabannya adalah yang A gitu. Karena ada satu M besar dan satu T besar, itu sudah menunjukkan mangga manis berbatang tinggi. Soal nomor 10. Jenis gamet yang terbentuk dari induk bergenotip T besar, T kecil, D besar, D kecil adalah T besar, D besar, T kecil, D besar, T besar, D kecil, dan T kecil, D kecil. Jawabannya adalah D. Ini ada 2 heterozigot, berarti rumusnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada 4 jenis gamet. Lanjut soal nomor 11. Listrik statis, hukum Coulomb. 2 buah muatan A dan B masing-masing sebesar 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb terpisah pada jarak 30 cm. Gaya interaksi yang timbul antara kedua muatan sebesar K konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan ya. Oke, K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ini muatan 1 3 kali 10 pangkat min 6. Muatan 2 3 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya kita jadikan meter, 30 cm itu menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Ini langsung saya kuadratkan, 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 1 kuadrat jadi 10 pangkat min 2. Kemudian kita bisa sederhanakan mana yang bisa kita eliminasi. 9 dengan 9 habis. Kemudian supaya mudah, ini saya naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 positif. Kemudian yang pangkat-pangkat ini kita selesaikan. 9 dikurangi 6 itu menjadi 3. 3 dikurangi 6 jadi min 3. Jadi ini jadi min 3 ditambah 2. Ini 2. Min 3 ditambah 2 itu sama dengan min 1. Saya lingkari. 3 dikalikan 3 ini jadi 9. Ini saya lingkari. Jadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,9 Newton. Nih. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke interaksi. Sama tapi ini pakai perbandingan gitu ya. Ini gambar yang ada di soal ini menunjukkan gaya interaksi yang pertama. R-nya sudah ditulis di sini, di mana gayanya sebesar 3F. Kemudian jika muatan pertama dinaikkan jadi 2 kali dan jaraknya juga dinaikkan menjadi 2 kali, berapakah gaya Coulomb sekarang? Gaya tarik sekarang. Maka harus kita selesaikan dengan membandingkan. Oke, kita kerjakan. Oke, ini sudah saya masukkan semua dari gambar tadi. Dari gambarnya ini itu saya masuk ke rumus 3F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat dibandingkan dengan X ini yang dicari. Muatan pertama menjadi 2 kali, berarti 2Q1 kalikan Q2 dibagi jaraknya 2 kali, berarti 2R dikuadratkan. Ini langsung saya kalikan jadi 4R kuadrat.
Setelah itu tinggal kita eliminasi mana yang bisa disederhanakan. Q1 dengan Q1, Q2 dengan Q2, R kuadrat dengan R kuadrat. 2 dibagi 4, jadi di sini sisa 2. Kemudian ini kita kalikan ke sini. Saya tulis di sebelahnya. 3F sama dengan 1 karena ini habis. Dibagi, ini tadi sudah ke sini ya, jadi 2X sama dengan 1. Kemudian tinggal kita kalikan silang. 3F sama dengan 2X, X sama dengan 3/2F, X sama dengan 1,5F. Jadi jawabannya adalah yang B, 1,5F. Lanjut soal nomor 13. Gambar garis gaya listrik yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kuncinya adalah garis gaya listrik dari positif menuju ke negatif. Jadi kalau yang di tengah ini positif, maka dia panahnya keluar. Kalau dia yang di tengah itu negatif, maka panahnya itu masuk. Yang jelas dari positif menuju ke negatif. Berarti 1 dan 3. C. Nomor 14. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di bawah ini adalah hukum Kirchhoff 1. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Yang biru ini masuk, I1 ditambah I2 sama dengan total I3 ditambah I4 ditambah I5. Mana pernyataan yang tepat? I1 ditambah I2 sama dengan I3, I4, dan I5. Berarti D ya. Lanjut soal nomor 15. Setrika listrik dinamis ini, setrika dengan tegangan 145 volt dengan kuat arus 1 ampere digunakan selama 20 menit. Energi listrik yang diserap setrika sebesar. Oke, ini untuk energi listrik rumusnya adalah W sama dengan P kali T, di mana P daya listrik sama dengan V kali I, kemudian W sama dengan V kali I, ini kalikan T. T waktunya harus dalam sekon. 20 menit dikalikan 60 sekon sama dengan 1200 sekon. Kemudian kita masukkan semua ke sini. Terus dihitung, jawabannya adalah 174.000 Joule. 174.000 energi ya, Joule. Jadi yang D 174 Joule. Oke. Soal nomor 16, nilai kuat arus pada rangkaian berikut adalah, ini rangkaiannya adalah seri, berarti kita tinggal jumlahkan aja untuk R totalnya. R totalnya 20 ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 60 ohm. Kemudian ditanya I sama dengan V per R total. 6 dibagi 60 sama dengan 1. 1/10 sama dengan 0,1 ampere. 0,1 ampere berarti yang A. Lanjut soal nomor 17. Sebuah elektroskop netral didekati dengan benda kaca yang telah digosokkan ke sutra. Gambar perubahan yang terjadi pada elektroskop yang tepat adalah kaca yang telah digosok ke sutra, maka kaca akan bermuatan positif, sementara sutranya yang negatif. Kalau elektroskop netral didekati dengan benda bermuatan positif, maka di sini akan terjadi tarik-menarik. Berarti negatifnya akan naik mendekati kaca yang bermuatan positif. Jadi negatifnya akan naik. Yang tersisa adalah muatan positif. Muatan positifnya akan bergerak ke daun elektroskop dan menyebabkan daun terbuka. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 18, jika AB adalah baja, maka berdasarkan gambar di bawah ini, pernyataan yang tepat terhadap magnet AB adalah, ini digosokkan, yang pertama dia ditempel di sebelah B, yang ditempelkan adalah utara, berarti yang B adalah kutub utara. Yang B kutub utara, berarti yang di sini selatan. Karena dia bahannya baja, berarti di sini sifatnya adalah tetap atau permanen. Titik A selatan dan sifat magnet AB adalah tetap. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 19, ada pernyataan berdasarkan data, ini datanya.
Mana pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut? Pada transformator A, NP lebih kecil daripada NS dan Vp lebih kecil daripada Vs. Berarti untuk yang transformator A ini adalah step up, yang ini step down, yang B itu step down. Sekarang kita cari jawaban yang sesuai. Transformator B step down karena NP lebih besar dari NS, ya. Syaratnya untuk salah satu transformator, untuk yang step down, Vp lebih besar dari Vs, NP lebih besar dari NS, dan IS lebih besar dari IP. Ini syaratnya. Soal nomor 20, berdasarkan gambar berikut jika baja AB menjadi magnet, maka data yang benar adalah ini dialiri arus listrik, ini positifnya di sini, berarti arusnya melalui sini. Karena di sini tidak ada lilitan, berarti tangan itu dari bawah begini, ibu jari mengarah ke sebelah kanan, berarti yang B utara, yang A selatan. Bahannya baja, sifatnya tetap. Yang A selatan, yang B utara, sifatnya tetap. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 21, magnet PQ disentuhkan ke batang besi AB sehingga terbentuk kutub magnet seperti gambar. Cara pembuatan magnet PQ yang benar ditunjukkan oleh gambar. Jika P selatan, Q utara, maka gambar yang sesuai adalah P-nya selatan, Q-nya utara. Karena yang ditempel duluan ini kan S menempel di P, kemudian bergerak ke sini. Berarti yang P ini selatan, yang ini utara, yang ini selatan. 22. Magnetospirillum magneticum merupakan salah satu jenis bakteri yang mampu memanfaatkan medan magnet bumi untuk mendapatkan habitat yang optimal. Kemampuan itu dimiliki bakteri Magnetospirillum magneticum karena adanya struktur yang berupa magnetosom. Jadi ini struktur yang ada di bakteri Magnetospirillum magneticum untuk mendeteksi medan magnet bumi. 23. Berdasarkan rumus kimia berikut ini yang merupakan ion itu ada tanda positif atau tanda negatif. Jadi yang ada tanda positif atau negatif, yang B. Yang A ini senyawa, yang C juga senyawa, yang D ini molekul unsur. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Molekul senyawa ditunjukkan oleh nomor. Molekul senyawa itu berbeda unsur ya, berbeda atom, berarti 4 dan 5. Jawabannya D. 2 dan 3 itu molekul unsur. Nomor 1 itu unsur. Lambang unsur kalsium, nitrogen, natrium, dan sulfur berturut-turut ditunjukkan oleh kalsium Ca, nitrogen N, natrium Na, dan sulfur S. Berturut-turut berarti CaN, Na, dan S. CaN, Na, dan S. Jawabannya adalah yang B. Nomor 26. Salah satu kegiatan bioteknologi modern adalah inseminasi buatan pada hewan ternak. Inseminasi buatan pada sapi bertujuan agar keturunannya mempunyai sifat sebagai berikut, kecuali kualitas ternak yang lebih baik, daging dan susu berkualitas tinggi, jinak, tahan penyakit. Kecuali jinak, nggak ada hubungannya dengan proses bioteknologi. 27. Pada proses pembuatan tape, bahan singkong atau ketan yang telah diberikan ragi atau khamir harus ditutup selama beberapa waktu. Hal ini bertujuan untuk, karena ditutup itu supaya tidak terkena oksigen, karena proses fermentasi itu terjadi adalah respirasi anaerob. Jadi fermentasi adalah proses respirasi anaerob sehingga tidak membutuhkan oksigen. Jawabannya adalah yang D. 28. Berdasarkan gambar di bawah ini, pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah kultur jaringan wortel. Oke, jawaban nomor 28 adalah yang B. Pembuatan kultur jaringan adalah proses bioteknologi modern karena proses yang berlangsung secara khusus di laboratorium dan hasil anakan yang sangat banyak. 29. Pembuatan hormon insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri E. coli adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi modern yang disebut dengan
rekayasa genetik. 30. Pernyataan yang sesuai dengan lapisan tanah, horizon tanah. Lapisan atas merupakan campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme, dan senyawa organik. Ini cirinya di sini ya, lapisan atas itu ada senyawa organik. 31. Bioetanol merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat, iya, yang terdapat dalam tumbuhan. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan produk pembuatan biofuel adalah jagung, sorghum, dan singkong, yang C. 32. Pasangan yang tepat antara jenis teknologi ramah lingkungan dengan penjelasannya dalam tabel berikut adalah biogas, teknologi pembuatan tempat resapan air. Salah. Biogas itu ini biogas. Biofuel itu yang ini. Biopori itu resapan. Jadi yang benar adalah fuel cell, bahan bakar yang berasal dari penggabungan gas hidrogen dan gas oksigen. Faktor biologis yang memengaruhi proses pelapukan tanah adalah D. Yang A, B, C ini faktor fisika atau fisik. Berdasarkan gambar di bawah ini, yang bisa kita lakukan pada lahan pertanian di dataran tinggi agar tidak terjadi longsor adalah terasiring. D, terasiring. Kalau misalnya di hutan berarti harus direboisasi dulu. Habis itu kalau setelah hutan itu ada persawahan, maka dia diterasiring. 35. Kuat arus pada rangkaian di bawah ini adalah ini disusun secara paralel. Maka kita masukkan ke rumus. R penggantinya itu disusun secara paralel, berarti 1 per gitu ya. 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6. Kemudian disamakan penyebutnya jadi 6/6 dan jangan lupa dibalik. Tapi karena ini sama ya berarti tetap 1. Setelah itu kita masukkan ke rumus I sama dengan V dibagi R, hukum Ohm. V-nya 3, tegangan dibagi 1 sama dengan 3 ampere. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, demikian tadi pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA tahun 2022 untuk tingkat SMP. Semoga penjelasan ini bisa kalian jadikan pembahasan untuk mempelajari kembali materi IPA sebelum pelaksanaan ujian sekolah. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya semuanya bisa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian sekolah dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.